Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas cara cepat membuat jurnal modul atau materi belajar PPPK bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti MOC PPPK. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah hadir di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Silahkan subscribe supaya kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Teman-teman harus mempelajari 3 agenda pembelajaran ya teman-teman. Yang pertama adalah agenda sikap perilaku bela negara, yang kedua adalah agenda nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya, dan yang ketiga adalah kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, teman-teman harus mempelajari materi ini dan meresum atau meringkas atau merangkum materi ini, kemudian disusun dalam bentuk jurnal yang harus diupload di MOOC itu teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman harus mengupload jurnal supaya teman-teman bisa mengikuti evaluasi akademik. Jadi ini tahapan yang harus dilalui. Jurnalnya teman-teman sekalian itu jumlah halamannya antara 5 sampai 10 halaman saja ya, namanya juga ringkasan atau rangkuman. Nah, teman-teman, saya ada tips atau trik ya bagaimana cara menyusun jurnal secara ringkas cepat ya, tetapi teman-teman tetap bisa belajar ya, bisa mendapatkan poin-poin pembelajaran pada setiap modul. Oke ya teman-teman sekalian ya, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita sebaiknya susun template-nya atau kita buat pola ya, buat pola seperti ini terlebih dahulu. Ini berarti teman-teman harus membuka file Word, kemudian tuliskan jurnal materi pembelajaran, ini judulnya ya, jurnal materi pembelajaran MOC Sewajar PPPK. Kemudian di bawah judul itu ada identitas teman-teman, meliputi nama lengkap, NIP, jabatan, dan instansi. Paling tidak itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian yang harus ada di template atau template jurnal ini, teman-teman yang subbab A itu adalah agenda 1 ya, sikap perilaku bela negara, meliputi materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang B kita siapkan dulu teman-teman ya, untuk agenda 2 kita tuliskan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif ya. Itu singkatan berakhlak. Kemudian agenda 3 itu smart ASN. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman rangkum, dan ini perlu ya bagi teman-teman ya, namanya juga rangkuman, kita ambil yang penting-penting. Yang penting dari setiap modul adalah ada pengertian atau definisi dari mata pelajaran itu. Kalau bisa tujuannya juga ya, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah panduan sikap perilaku atau kode etik. Ini saya besarkan ya teman sekalian ya. Nah, kemudian ini setiap masing-masing mata pelajaran dikasih itu pengertian, terus panduan sikap perilaku, kemudian pelajaran berikutnya juga ada pengertian, panduan perilaku, kita tuliskan di sana. Termasuk misalnya untuk materi berakhlak, ini nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, materi pertama berorientasi pelayanan, kemudian kita kasih di bawahnya adalah pengertian dan panduan sikap perilaku. Setiap pelajaran atau setiap materi itu dikasih seperti itu sebagai pola aja ya teman-teman ya, supaya kita nanti mudah mengisikannya. Jadi ini semacam daftar isi atau semacam subjudul dari yang mau kita bahas. Baik teman-teman sekalian, kita ambil contoh ya, setelah ini selesai, setelah pola atau template jurnal ini selesai disusun ya teman-teman ya, kita akan mencoba salah satu melengkapi isi rangkuman pada mata pelajaran atau mata pelajaran. Ini seperti misalnya modul berorientasi pada pelayanan misalnya. Kita akan lengkapi ya.
Nah, jadi untuk melengkapi itu kita akan buka file ini untuk contoh ya. Kita untuk contoh itu untuk yang modul berorientasi pelayanan. Nah, kita harus buka terlebih dahulu adalah modul berorientasi pelayanan teman sekalian ya. Oke, baik, kita coba buka ini. Modul berorientasi pelayanan misalnya. Ini saya ada di file ini. Oke, baik, kita buka modulnya. Modulnya kan dalam bentuk PDF ya, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman, kita akan melengkapi template tadi ya. Nah, setelah modul terbuka, teman-teman silahkan diklik atau diketik Ctrl F ya bagi teman-teman. F itu find ya, Ctrl find ya bagi teman-teman yang belum otomatis ada di layar ya. Tapi kalau saya sudah ada ini teman-teman sekalian ya, ada find word-nya ini untuk mendapatkan kalimat atau kata. Ini yang di sebelah kanan atas ya teman-teman sekalian ya. Kita coba, kita lihat butuhnya apa, kita melengkapi apa ini. Misalnya melengkapi tentang ini teman-teman, kita blok warna kita warnai ya teman-teman untuk menandai saja ini. Untuk menandai supaya mudah diikuti oleh teman-teman. Nah, pengertian atau definisi berorientasi pelayanan, kita tinggal melengkapi saja ini. Pengertian atau definisi dari berorientasi pelayanan. Nah, adalah pengertiannya kan apa itu kan adalah. Nah, setelah itu kita buka file modulnya. Nah, kita ketik di find word atau find phrase atau find kalimat ini mendapatkan kalimat. Kita misalnya ketikkan di sini adalah pengertian pelayanan misalnya. Nah, kita langsung klik lah, itu sudah muncul ya teman-teman ya. Ditandai ini kalau ini warnanya kuning ya. Jadi yang yang tadi kita cari, kata yang kita cari itu diwarnai lah. Kita kan mau mencari pengertian pelayanan lah, mungkin ada lainnya ini, ada yang dapat di blok lainnya misalnya pengertian pelayanan publik. Nah, di urean pengertian pelayanan publik ini kita cari mana yang menjelaskan pengertian pelayanan publik ya. Kalau di sini mungkin kita mau cari lagi nih ke bawahnya sedikit nih. Baik ya. Nah, mendefinisikan pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, mengurus. Nah, ini baru pengertian pelayanan. Sementara kalau pelayanan publik ya, nah ini, definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan, kita blok aja kemudian kita copy ya, kita kutip ini. Ya, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kita Ctrl C teman-teman. Ctrl C itu berarti, kalau Ctrl C kan copy ya ini ya. Kita pindahkan ke template Word tadi itu. Pengertian atau definisi berorientasi pelayanan adalah, ini berarti pengertian pelayanan publik ini teman-teman sekalian ya. Pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Publik adalah, nah berarti kita tinggal menempatkan atau apa di sini ya. Kan tadi sudah copy, sekarang pastenya di sini nih, Ctrl V. Nah, sudah sudah ada satu kalimat tentang pengertian pelayanan publik. Teman-teman ini kayak kita mungkin perlu dirapikan karena kita kan tadi ngambilnya dari ngambilnya kan dari file PDF. Ini kan masih berantakan nih teman-teman sekalian ya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai. Ini karena pindah file ya, pindah jenis file dari PDF ke Word, jadi memang agak berantakan ini. Pengertiannya itu berarti kan kita udah baca ini. Kemudian panduan, nah ini yang kedua. Nah, panduan sikap perilaku kode etik berorientasi pelayanan seperti apa ya? Seperti apa lah, kita cari ini panduannya untuk modul berorientasi pelayanan, panduan perilaku
berorientasi pelayanan itu seperti apa. Lah kita buka modulnya lagi, kita buka, terus kita ganti pencariannya. Pencariannya tentang panduan perilaku misalnya, terus kita mungkin di atas juga ada ini. Baik, kita cari yang kata atau kalimat yang diwarna, misalnya itu ya teman sekalian ya. Nah ini ada di atas nih. Nah, berorientasi pelayanan, panduan perilakunya adalah ini, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah panduan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, kita copy ya teman-teman ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke buka file yang akan kita lengkapi Word-nya. Ini jurnalnya ya, template jurnalnya, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah kan. Berarti panduan sikap perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan adalah atau meliputi, boleh meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan. Lah ini sekali lagi ini kita rapikan sedikit ya teman-teman. Oke, ini ya. Misalnya itu ya. Baiklah, berarti untuk mata pelatihan atau modul berorientasi pelayanan kita udah selesai nih, udah selesai. Terus kita warna hitam ya teman-teman sekalian ya, supaya nanti tidak berbeda tulisannya dengan yang lain. Nah, sudah berarti ya. Kemudian materi yang kedua tentang akuntabel nih, materi akuntabel. Lah kita sudah ada template-nya nih, kita disuruh mencari pengertian atau definisinya, kemudian panduan sikap perilakunya. Nah, sekarang kita lengkapi dulu nih, pengertian atau definisi akuntabel, akuntabilitas ya, adalah, nah, sekarang kita buka modul akuntabel, itu modul berakhlak ya, kan yang kedua akuntabel nih. Kita buka modulnya. Kita mana ini? Kita coba cari modulnya. Ini di file saya ada ini. Teman-teman harusnya mendownload semua materi supaya nanti bisa dibuka, dibaca, dan dijadikan bahan untuk merangkum. Nah, ini modul akuntabel. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kan kita mencari pengertian akuntabilitas nih. Nah, kita sudah tahu ini. Kita tadi kan nyari pengertian akuntabilitas. Artinya teman-teman kita sudah di pencarian ini sudah banyak nih. Pencarian salah satunya ini kita ketemu ada kalimat yang di blok dengan warna ini. Ini adalah hasil pencarian otomatis. Nah, kita tadi mencari pengertian akuntabilitas. Nah, ini sudah ada. Akuntabilitas adalah kewajiban, ini teman-teman ini mungkin pas ini. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau instansi yang memberikan amanat. Atau dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Nah, ini teman-teman ini mungkin kita bisa kutip, kita untuk mengisi template tadi Ctrl C atau copy ya, kemudian kita ke Word-nya untuk melengkapi ini. Nah, kita Ctrl V atau paste di sini ya. Nah, ini sekarang kita rapikan ini rata kiri dan rata kanannya supaya nanti rapi teman-teman sekalian. Sudah, nah ini kita masih belum rapi juga. Nah, rata kanan rata kiri ya teman-teman, jadi kita ambil yang ini rata kanan rata kiri. Nah, sudah ya, udah itu pengertiannya sudah. Nah, sekarang supaya kita bisa akuntabel sebagai ASN, maka yang menjadi pedoman atau panduan sikap perilaku atau kode etiknya apa? Nah, kita akan isi di sini nih, kita akan cari buka di modul akuntabel. Kita ini yang di fitur pencarian kita ganti katanya menjadi panduan atau kode etik. Coba kode etik ada nggak? Nah, ini kode etik. Kita jadi baca ya, walaupun baca dengan cepat ya, mungkin inilah teman-teman kita blok aja ini.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah ini: tanggung jawab, peran, keadilan, kejelasan, konsistensi. Oke, ini sekedar contoh aja ya, mungkin ini kurang pas, tapi ini bisa diisikan juga ini. Ini prinsip-prinsip dalam membangun, atau kita sesuaikannya, panduan sikap perilaku atau kode etik. Ini kita rubah kalimatnya aja ya. Perilaku membangun akuntabilitas di lingkungan kerja. Saya meliputi kontrol V. Sekarang kita taruh di sini tadi yang kita copy, kita paste. Nah, ini sudah ada 8 nih. Kalau angkanya mau dihapus juga nggak apa-apa ini. Keadilan, koma, transparansi ya. Nggak usah pakai angka itu, misalnya transparansi, integritas, tanggung jawab, ya, responsibilitas, keadilan. Ini kan kita jadi baca ini teman-teman. Jangan kalau bikin resume atau jurnal itu kita menyuruh orang ya teman-teman. Jangan nanti kita jadi nggak belajar. Teman-teman sekalian, itu baru saja beberapa waktu, dalam waktu singkat kita sudah bisa meresum 2 modul ya, 2 modul pembelajaran di agenda berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabilitas. Nah, kenapa hanya pengertian atau definisi dan panduan sikap perilaku? Karena teman-teman hanya diizinkan membuat jurnal ini dalam jumlah 5-10 halaman ya. Jadi kalau nanti terlalu banyak, nanti seperti membuat modul tandingan ya. Oke ya teman-teman ya. Sudah selesaikan kalau begitu ya. Nah, ini tinggal diteruskan teman-teman, silahkan. Tapi intinya ini adalah salah satu cara, trik bagaimana membuat jurnal materi pembelajaran pada MOOC atau orientasi PPPK secara cepat ya teman-teman sekalian ya. Secara cepat, dan teman-teman nanti bisa mengikuti evaluasi akademik. Baik teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga pula ini teman-teman lulus dengan sangat memuaskan.